Ya, artinya masalah itu dihadapi, Iya. bukan ditinggal pergi. Ya. Ini masalahnya tidak selesai dan tidak diselesaikan, bikin masalah baru. Suami istri masalahnya karena kecemburuan. Lalu akhirnya pertengkaran, terjadi perceraian. Ya. Setelah bercerai, masalahnya selesai enggak? Tidak. Malah menjadi masalah baru. Ini banyak sekali kebodohan semacam itu. Masalah yang ada tidak diselesaikan, bikin masalah yang baru. Ya, anaknya jadi ya sangat menderita, ya broken home. Ikut bapak dapat ibu tiri, ikut ibu dapat Bapak tiri. Iya. Akhirnya yang mengasuh neneknya, ya sayangnya lewat batas, ya sampai akhirnya masih SMP kelas 1 minta motor, dikasih motor. Punya sepeda saja mainnya sampai Jatibarang, dikasih motor, kemana mainnya? Pemanukan. Iya, akhirnya sekolahnya bangkrut semuanya. Nah itu, jadi hidup ini memang diperlukan satu keberanian, ya, bahwa keberhasilan itu sesungguhnya keberhasilan itu, halaman keempat, wahai kekasihku, adalah tidak lebih merupakan keberanian untuk terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kamu hidup nggak punya keberanian, ya udah nggak usah hidup lagi lah. Ngapain hidup nggak punya keberanian? Ya, hadapi aja semuanya itu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bagaimana hasilnya? Yang penting hadapi aja dulu. Hasil gimana serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan-pesan moral semacam itu. Jadi intinya adalah keberanian menghadapi persoalan. Jangan pengecut ditinggal pergi. Karena itu saya banyak ngasih nasihat kepada orang yang terlilit utang. Baru saja tadi siang juga ada kasus yang sama, nggak usah sebutkan namanya ya. Saya bilang, gara-gara punya utang, kamu tidur susah, makan susah, napas saja sesak, iya, bulu roma meremang-remang. Ini kasusnya kasus perdata, biarkan sebagai kasus perdata, jangan sampai bergeser menjadi pidana penggelapan. Jadi gimana caranya? Akui saja, ya saya punya utang. Kalau ditanya bayar enggak, katakan saya punya niat bayar. Kapan bayarnya? Jawabnya ya kalau ada. Kapan adanya? Ya kalau ada. Kalau ditanya siap bulan depan bayar, siap. Iya. Kalau dikasih kertas, tanda tangan. Setelah 1 bulan nggak bisa bayar, ditanya lagi bagaimana? Ya belum ada uang, tetap menjadi kasus perdata. Iya. Selesai kan? Gara-gara kamu nggak bisa tidur, makan nggak enak, terus nggak enak, malah akhirnya jatuh sakit, malah jadi makin susah lagi jadinya. Iya, jadi utang ya utang kita bayar ya sebisa kita. Kalau kita nyicil sehari 50.000, ya 50.000, sebulan 1,5 juta, itulah bisa kita selesai. Ya, itu bukan penipu, itu utang, betul utang di sini karena ada kecelakaan, mobilnya jatuh. Tabrakan bawa beras, akhirnya ya berasnya berantakan di jalan, hilang semuanya, ya kan? Nah, itu semacam itu.